Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi qadaddatal amanah wa ballagat risalah wa nasahal ummah wa kasafal ummah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV Takalar yang berbahagia, alhamdulillah tidak ada kata-kata yang paling indah yang kita ucapkan pada kesempatan kali ini terkecuali adalah memuji dan bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan yang diberikan, baik itu adalah nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, terutama adalah nikmat seketika kita diberikan untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan ini. Salawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kehormatan junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di persada bumi ini demi untuk membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang dengan mengakui Islam sebagai agama kita. Pemirsa TV Takalar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang masalah tanda-tanda orang yang celaka nanti di akhirat. Kalau kita berbicara tentang masalah orang-orang yang celaka, tentunya itu adalah terlebih dahulu tentu ada juga orang yang tanda-tandanya orang yang selamat. Orang yang selamat itu tentunya sudah ada kita biasa mendengarkan, baik dalam ceramah-ceramah umum maupun dalam penyampaian para ulama, bahwa tanda-tanda orang yang selamat itu sudah diterangkan di dalam surat Al-Mu'minun, mulai dari ayat 1 sampai ayat seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Yang artinya adalah sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu, orang-orang mukmin itu. Yang mana orang-orang yang mukmin itu adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang mana di dalam salatnya itu adalah khusyuk, tenang, kehadiran hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dari orang yang khusyuk itu, kehadirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lagi kita sangsikan. Karena tentunya orang yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laksana dia itu bercakap-cakap langsung dengan Allah. Dia berbincang-bincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salatnya nantinya itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tanda-tandanya orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak ada faedahnya. Semuanya itu ditinggalkan, semuanya itu dia berpaling darinya. Kalau dia tahu bahwa ini sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia jauh, maka dia akan beralih pada sesuatu yang lebih memberikan faedah dibandingkan dengan senantiasa dia berada di dalam sesuatu yang tidak memberikan faedah. Kemudian yang ketiga itu adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun.
Orang yang beruntung itu adalah termasuk orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya. Baik itu adalah zakat hartanya, ataupun itu adalah zakat fitrahnya. Zakat hartanya itu kalau cukup 1 nisab maka wajib dia keluarkan tanpa dengan banyak pikir. Karena memang dia itu tahu bahwa ini hartaku ini, apa yang saya miliki ini. Kalau cukup 1 nisab itu, ya ada bagiannya orang-orang yang miskin di dalamnya. Ada orang-orang yang mustahik di dalamnya untuk menerima daripada zakat itu. Kemudian zakat fitrahnya adalah harus dikeluarkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Meskipun sebenarnya orang itu hidupnya hanya sebentar saja. Kalau ada anak lahir di dalam bulan suci Ramadan pas masuk maghrib, ya, ataupun dia sempat hidup 1 hari di dalam bulan suci Ramadan ini, ataupun ada orang yang meninggal di dalam bulan suci Ramadan, maka berhak dikeluarkan zakat fitrahnya oleh keluarga yang ditinggalkannya. Pemirsa TV Takalar yang dirahmati Allah. Kemudian seterusnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang beruntung berikutnya itu adalah orang yang senantiasa itu menjaga kehormatannya dari sesuatu yang bukan haknya, dari sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istrinya. Yang meskipun sebenarnya ya istrinya juga itu adalah menjadi tidak halal, menjadi haram apabila di dalam bulan suci Ramadan. Karena harus dihindari semua kalau kita di dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi kalau di luar bulan puasa, maka itu semuanya itu adalah halal bagi kita semua. Orang yang seperti ini, orang yang senantiasa hanya yang halal saja, ataupun sesuatu yang sudah halal yang dia sesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya ataupun keinginan dirinya, maka dialah orang yang termasuk di dalamnya itu adalah orang yang beruntung. Karena kenapa? Dia tetap di dalam koridor, dia adalah orang yang beriman ataupun orang yang beruntung, karena dia ya senantiasa mengikuti apa yang telah ditentukan ataupun yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Takalar yang berbahagia. Kemudian yang kedua ada lagi orang, tanda-tandanya orang-orang yang syaqawat. Orang yang celaka nanti di hari akhirat. Yang manakah itu? Ada 4 kategori yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda-tandanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alamatus sakawati arba'ah. Tanda-tanda daripada orang yang celaka itu sekurang-kurangnya paling tidak ada 4. Yang pertama, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nisyanus sunubil madiyah wa indallahil mahfuzah. Kecenderungan orang itu melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, padahal dosa-dosanya itu tetap terpelihara, tetap tercatat di Lauhul Mahfuz. Tetap tercatat di catatan yang aman. Sebagaimana dicatat oleh ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, tidak ada perkataan pun yang kita lontarkan, tidak ada pun sesuatu yang kita kerjakan, kecuali semua itu adalah diladeni, dicatat, diarsipkan oleh Rakib dan Atid. Pemirsa
TV Takalar yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-ta'jubi ila amali. Orang yang takjub, orang yang begitu membangga-banggakan amal-amalnya. Wala adari aku bilat auruddat. Padahal itu adalah tidak ditahu bahwa amalan itu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV Takalar yang dirahmati Allah, kita harus hati-hati di sini, Pak. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita ini sudah banyak melakukan ya amalan-amalan seperti ini, banyak salat ya, salat malam saya, banyak sedekah saya, banyak sekali sumbangan saya, bahkan banyak sekali daripada penyantunan saya kepada orang lain. Akan tetapi kita harus perlu tahu bahwa itu jangan-jangan itu adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untunglah kalau itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, an-nadharu ila man fawqahu fid dunya. Orang yang celaka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa memandang kepada orang yang kehidupannya lebih baik di dunia ini. Ini bisa juga orang ini terseret kepada kecelakaan. Ya, istilahnya adalah celaka di dalam ya kehidupan akhiratnya nanti. Meskipun sebenarnya adalah orang itu adalah terpandang di mata manusia, akan tetapi kalau dia senantiasa memandang ke atas, akhirnya orang ini bisa lupa daratan. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang diberikan. Itulah sehingga kenalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmat pemberianku, maka saya akan tambah, kata Allah. Akan tetapi apabila engkau mengkafiri, kamu tidak mensyukuri daripada nikmat pemberianku, sesungguhnya asapku itu sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah tanda-tanda orang yang celaka nanti di akhirat itu adalah wa ila man dunaka fiddin. Sementara dia itu adalah senantiasa dia merendahkan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia tidak peduli, dia tidak pernah dia menghormatinya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, bahwa sesungguhnya orang yang paling takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tiada lain adalah ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an menyatakan, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak. Ialah orang yang berilmu itu adalah pasti dia akan melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan tuntunan. Pasti kalau dia beribadah, pasti dia sesuai dengan syarat-syarat ibadah itu sehingga dia melaksanakannya. Akan tetapi kalau orang yang tidak berilmu, tentunya dia beribadah, dia tidak punya tuntunan ataupun dia tidak punya patokan untuk diterimanya ibadah itu. Saya kira ini yang saya sampaikan pada perjumpaan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.